Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di rumah. Kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online dimanapun Anda berada, kiranya kasih Allah memberkati kita seluruhnya. Amin. Mari kita persiapkan hati memasuki hadirat Tuhan. Jemaat kami undang untuk bersaat teduh. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Apakah kita masih percaya kepada kuasa Tuhan pada zaman ini? Masihkah kita percaya pada pertolongan Tuhan yang ajaib? Tetaplah tertuju kepadanya, pertolongannya akan tiba bagi kita saat ini di hati kita masing-masing. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban
kuasa, Allah yang kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan kami, saat ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sungguh percaya kuasa-Mu tak pernah terbatas untuk menyertai kami mulai dari saat ini sampai selamanya. Kami bersyukur ya Bapa diberikan kesempatan mengenal Engkau. Engkau sempurna dalam segala tindakan-Mu, Engkau benar dalam segala laku-Mu. Kami hanya memuji dan menyembah-Mu di tempat yang maha tinggi. Saat ini kami memohon kemurahan-Mu memberkati setiap kami yang ada di rumah atau dimanapun kami berada. Kuduskanlah ibadah ini ya Bapa, agar kami semua memperoleh berkat melalui ibadah ini. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, agar berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami seperti sungai. Terima kasih ya Bapa, terima kasih telah menjadi Allah kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah kekuatan dan mazmur kita? Gunung batu keselamatan kita, yang cintanya tidak pernah terbatas, tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Dialah Tuhan Allah kita, kepadanya lah kita percaya. Mari kita bersorak, pujilah namanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Salik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari Mazmur 116 ayat 1-2. Setelah saya membacakan firman Tuhan ini, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Mari kita sama-sama membacakannya. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa seumur hidup kita, kita hanya akan berseru kepada Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Tuhan, Engkau pusakaku. Tuhan, Engkau pusakaku yang berharga bagiku. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu, berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu. Ku tak minta harta dunia, barang yang nanti musnah. Tuhan, hanya anugerah-Mu itu cukup bagiku. Berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu. Tuhan, pimpin hidup hamba dalam susah dan senang, hingga masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Kuatkan hamba selalu berjalan di sisi-Mu. Saat ini kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Adapun pokok doa yang akan kita doakan saat ini, pertama kita berdoa untuk pergumulan dunia dalam menghadapi pandemi global COVID-19 ini.
Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Semoga pemerintahan kita dan warga negara dapat bekerja sama dengan baik agar boleh sama-sama menuruti tata cara new normal yang sudah ditetapkan, dan semua boleh berjalan dengan lancar, penularan boleh berkurang. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan masa pemulihan seperti Ibu Leni, Saudara Pendi dan Bapak Jesiahan, agar kiranya Tuhan memberikan pemulihan yang total dalam kehidupan mereka, dan keadaan mereka, kondisi mereka ini boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi Tuhan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, semoga Tuhan memberikan kebahagiaan dan harapan di usia tua mereka sehingga mereka senantiasa bahagia. Kita juga berdoa untuk jemaat umat Kristen dimanapun berada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan tetap memberikan relasi yang baik, kita boleh mencukupkan diri untuk kebutuhan rohani kita, walaupun secara ragawi kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, tapi secara online kita boleh dipenuhi dan berkat Tuhan tetap mengalir di tengah-tengah kita. Yang terakhir, kita juga berdoa untuk dunia pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam masa tahun ajaran baru ini, sekolah dan yayasan boleh memberkati, boleh memberi keputusan yang terbaik, diberi hikmat oleh Tuhan, agar apapun yang menjadi keputusan sekolah ini dapat kita terima dengan hati yang bijaksana. Satu lagi, kita berdoa untuk tim medis dan para ahli yang berupaya menemukan vaksin untuk virus corona ini. Biarlah Tuhan memberi hikmat dan mereka boleh bekerja melayani secara total dan takut akan Tuhan. Untuk hal-hal ini mari kita berdoa bersama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah, sebab Engkau mulia dan tiada terukur kasih setiamu. Segala hormat pujian biarlah hanya kami sampaikan kepadamu. Pergumulan dunia dalam menghadapi pandemik global wabah COVID-19 ini, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya pemerintahan yang terus-menerus berupaya membenahi tata cara kehidupan baru di tengah pandemik, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala provinsi, kabupaten dan kecamatan serta perdesaan ya Tuhan, kiranya diberi hikmat untuk bekerja sama, menemukan cara untuk menghadapi wabah ini, belajar dari negara-negara lain yang sudah menurun tingkat penyebarannya. Demikian pula dengan warga negara Indonesia ya Tuhan, kiranya senantiasa diberikan roh penurut Tuhan untuk mengikuti setiap instruksi-instruksi kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penurunan dalam bidang ekonomi juga Tuhan, kami mau bergumulkan bersama Tuhan. Kami sadar dalam situasi ekonomi negara saat ini akan semakin sulit Tuhan, jumlah pengangguran semakin bertambah banyak, kejahatan juga semakin bertambah Tuhan. Untuk mereka ya Bapa yang sedang berjuang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan mempertemukan mereka dengan suatu pekerjaan ataupun peluang ya Tuhan untuk usaha, sehingga mereka boleh memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan. Untuk keluarga mereka juga Engkau penuhi kebutuhannya ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk aparat keamanan yang ada di negara kami ini. Biarlah Bapa, aparat keamanan ini Engkau lindungi Bapa saat bertugas sehingga boleh mengamankan negara kami ini dari kejahatan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para tim medis dan para ahli yang sedang berupaya Bapa menemukan vaksin. Kiranya Bapa, hati mereka, kesehatan mereka ya Bapa, tetap Engkau berkati. Mereka tetap melayani Bapa walaupun secara fisik mungkin mereka rindu keluarga mereka ya Tuhan. Tapi Bapa, biarlah kiranya Engkau juga berkati keluarga mereka yang menantikan mereka di rumah, agar senantiasa diberikan penghiburan Bapa, diberikan kesabaran. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Bapa untuk umat Kristen dimanapun berada. Kami berdoa Bapa di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan, kami masih boleh menemukan peluang ya Bapa untuk berelasi dengan Engkau dengan baik ya Bapa. Jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi ajarlah kami untuk bersyukur Bapa dalam segala keadaan.
Sekalipun ibadah ragawi kami ditiadakan ya Tuhan, tetapi masih ada kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami dan dengan Engkau ya Tuhan, dengan kecanggihan teknologi saat ini. Baik ibadah umum, sekolah minggu, remaja, putra pengabdi, bahkan PA jemaat setiap hari Rabu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa. Tuhan yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan ya Bapa. Untuk Ibu Leni, Saudara Pendi dan Mbak Jesiahan, kiranya Engkau pulihkan mereka secara total ya Bapa. Pakailah mereka Bapa, melalui keadaan mereka saat ini, mereka boleh tetap memuliakan Engkau dan menjadi saksi-Mu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk mereka yang saat ini mengikuti ibadah saat ini Tuhan, ketika mereka membutuhkan jamahan tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau jamah mereka, hati mereka Engkau penuhi dengan kuasa-Mu dan berkat-Mu serta damai sejahtera-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan biarlah Bapa damai sejahtera Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka dalam menjalani hari tua mereka dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk dunia pendidikan ya Bapa, untuk sekolah yang akan mengambil keputusan tentang kelangsungan pendidikan di era pandemi ini. Sebagai orang tua Bapa, kami yang memiliki anak-anak yang masih di tingkat sekolah ya Bapa, kami tentunya khawatir Tuhan. Tapi Bapa, biarlah apapun yang menjadi keputusan dari pihak sekolah dan yayasan, boleh kami terima dengan hati yang bijaksana ya Tuhan. Inilah permohonan kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mungkin saat ini kita perlu diingatkan kembali dengan peristiwa kehamilan Sarah. Sarah, seorang wanita tua yang di usia senjanya dia boleh mengandung. Bagi mereka yang kurang percaya, hal itu pasti mustahil. Tapi ingatlah, apapun di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, karena kuasa-Nya tidak pernah terbatas. Kita angkat pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Adakah yang terlalu sukar bagi Tuhan? Siapkanlah hati, terimalah mana dari sorga. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita buka Kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati, ingin membuka hati kami mendengarkan suara Tuhan. Berilah kami Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami di dalam pendengaran firman Tuhan ini, agar firman-Mu benar-benar kami dengar, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan ini. Biarlah semua yang hamba katakan itu berasal daripada Engkau. Dan biarlah semua jemaat yang mendengar dimanapun berada memperoleh berkat melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini saya akan memberikan sebuah tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu adakah yang terlalu sukar bagi Allah? Adakah yang terlalu sukar bagi Allah? Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di
di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini saya akan membicarakan tema yang sudah saya sampaikan tadi. Adakah yang terlalu sukar bagi Allah? Saya mengambil itu dari ayat 14. Terjemahan LAI dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tetapi saya mencoba untuk melihat dari terjemahan lain, yaitu King James Version. Di sana dikatakan bahwa is anything too hard for God? Yang diartikan bisa dikatakan, adakah yang terlalu sukar bagi Allah? Dari hal ini memang kita dapat langsung memahami apa yang dikatakan oleh LAI, bahwa adakah yang mustahil bagi Tuhan? Mustahil itu artinya adalah tidak mungkin atau sukar. Dan kemudian itu kita pahami nanti sebagai mujizat. Kita sering sekali mendengarkan kata mujizat. Mujizat ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi dari hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Karena berbicara tentang kata mustahil, maka kita akan melihat banyak sekali hal sukar yang kita cerna, yang kita olah di dalam logika kita, yang kita pahami secara dalam, kemudian hampir tidak dapat kita pikirkan. Sehingga ketika terjadi hal yang sukar tersebut, maka terjadilah keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan kemudian itulah yang dikatakan sebagai mujizat. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berbicara tentang mujizat, maka ada 3 indikator yang diberikan di dalam mujizat itu. Yang pertama, dia adalah peristiwa yang ajaib. Yang kedua, dia adalah peristiwa yang penuh kuasa. Dan yang ketiga, dia adalah peristiwa yang penuh dengan makna. Jadi kalau kita memahami mujizat itu atau sesuatu hal yang sukar, yang tidak mungkin atau yang mustahil di dalam kehidupan kita, maka kita harus juga memahami ada indikator yang mengukur apakah itu mujizat atau tidak. Jadi banyak hal yang mungkin orang pikir semua yang terjadi di dalam hidup adalah mujizat. Memang itu akan kita dapatkan nanti di bagian berikutnya. Sebelum saya menyampaikan adakah yang terlalu sukar bagi Allah, tetapi terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada kita semuanya, adakah yang terlalu sukar bagi manusia? Sebelum kita memahami bagaimana sebenarnya memaknai hal-hal yang tidak mungkin atau hal-hal yang mustahil atau hal-hal yang berbau mujizat bagi Allah atau yang dibuat oleh Allah dalam kehidupan kita, terlebih dahulu mari kita juga renungkan, adakah yang terlalu sukar dalam kehidupan manusia? Jika pertanyaan ini dipertanyakan kepada kita, tentu saja kita akan menjawab banyak. Banyak sekali hal-hal yang sukar, yang sulit yang dihadapi oleh manusia, termasuk di masa-masa pandemi ini. Banyak orang tidak mengerti, bahkan banyak orang yang mulai putus asa, bahkan banyak orang yang mulai tidak memiliki pengharapan, sudah mulai surut imannya. Tetapi sebelum pandemi ini pun terjadi, begitu banyak hal sukar di dalam kehidupan manusia. Manusia dipenuhi dengan segudang masalah. Dari mulai masalah yang kecil, masalah sedang, sampai masalah besar.
Setiap manusia berbeda pula dalam menghadapi masalah-masalah ini. Ada orang menghadapi masalah yang kecil pun dia tidak bisa. Tetapi ada orang yang terbiasa menghadapi masalah kecil, kemudian dia mampu untuk menghadapi masalah-masalah besar. Dia terlatih untuk menghadapi setiap persoalan karena sudah dilatih sejak kecil ketika dia menghadapi masalah-masalah kecil di dalam kehidupannya. Sehingga ketika ada masalah besar atau mungkin masalah yang tidak terpikirkan, dia mampu menghadapinya dengan tenang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat teks kita saat ini. Apa yang terjadi dengan Abraham dan Sarah? Apakah masalah yang mereka hadapi ini atau pergumulan yang mereka hadapi ini adalah tergolong masalah yang besar atau kecil? Saya mencoba untuk melihat sebuah penelitian. Saya baca sebuah artikel, ya, berita yang terpercaya. Ada dituliskan pada tahun 2015 di Jerman, seseorang yang bernama Annegret Raunik. Ini lafalnya harus pakai bahasa Jerman sebenarnya. Jadi perempuan ini sudah berusia 65 tahun, sudah mati haid juga. Tetapi dia bisa melahirkan 4 orang anak. Awal membaca artikel ini saya pun cukup terkejut. Walaupun ada satu juga penelitian di India, seorang wanita yang paling tua umur 70 tahun dapat melahirkan. Tetapi setelah menyelesaikan pembacaan ini sampai ke bawah, ternyata Annegret ini mendapatkan bantuan, kalau bahasa medisnya dikatakan IVF. Jadi ini merupakan kalau kita pahami sebagai program bayi tabung. Jadi dia menerima donor sel telur, dia juga menerima donor sperma. Karena dia sudah sulit sekali untuk menghasilkan sel telur di dalam rahimnya. Tetapi ini terjadi. Tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa si Annegret ini memperoleh bantuan. Ada pelengkap yang diciptakan pada kecanggihan dunia ini sehingga dia mampu untuk memperoleh 4 orang anak kembar, 3 laki-laki dan 1 perempuan kalau saya nggak salah. Dan mari kita perhatikan apa yang terjadi dengan Sarah. Pada waktu bisa dikatakan malaikat-malaikat itu hadir bertemu dengan Abraham di Mamre, waktu itu Abraham berusia 99 tahun. Kemudian Sarah di situ berusia 90 tahun kurang lebih. Sewaktu mereka memberikan pesan dari surga yang berkata bahwa tahun depan ketika mereka datang kembali Sarah akan melahirkan seorang putra. Mari kita sama-sama merenungkan apakah kehamilan Sarah ini merupakan tergolong dalam masalah yang sederhana atau masalah yang sukar. Seperti yang terjadi dengan Annegret ini. Saya kira pada waktu zaman Abraham dan Sarah tidak ada program bayi tabung. Jadi tidak ada bantuan-bantuan untuk rahim Sarah pada waktu itu yang sudah mati haid. Sehingga mereka tidak mengenal apa itu yang dinamakan sebagai program bayi tabung. Tetapi itulah yang membuat Sarah tertawa dan sebenarnya Abraham pun tertawa. Pada pasal sebelumnya kalau kita membaca kejadian ini, kita akan melihat juga bahwa Abraham pun tertawa ketika mengetahui bahwa dia juga akan memiliki putra. Karena ketika mereka merasa bahwa usia 99 yang laki-laki dan usia 90 yang perempuan, ini merupakan hal yang sukar, hal yang mustahil ketika seseorang dapat memperoleh seorang putra. Sehingga kita dapat menggolongkan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Abraham dan Sarah ini tergolong masalah yang sukar. Disinilah kita juga menyadari bahwa manusia yang sangat terbatas ini memiliki kekurangan, keterbatasan untuk mencerna satu pesan. Apalagi itu datang dari surga, yang mungkin kita hanya menampung dengan kemampuan daya berpikir kita.
Ketika kita cerna lebih dalam, bagaimana caranya? Memang kalau kita mengandalkan kemampuan berpikir manusia yang terbatas, kita tidak akan dapat mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat ini. Apakah mungkin kehamilan terjadi bagi Sarah atau tidak? Tetapi disinilah kita tahu bahwa keheranan manusia itu menandakan bahwa kita adalah makhluk yang sangat terbatas. Tidak ada rasa percaya diri. Itulah rasa yang timbul dari dalam hati Sarah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya juga ingin kita sama-sama melihat bahwa pembicaraan tentang mujizat atau tidak mustahil atau hal yang sukar ini pada masa kita saat ini, apalagi kita sudah mulai dipersiapkan atau masuk dalam era digital atau kecanggihan teknologi. Ini juga menjadi salah satu pergumulan bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tidak ada seorang pun yang meragukan kalau Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi mari kita renungkan, apakah benar ketika kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, diperhadapkan dengan kecanggihan teknologi. Ada banyak hal-hal spektakuler yang mungkin dengan keterbatasan pikir kita tidak akan mampu melakukannya. Tapi masih banyak lagi manusia-manusia yang lain sudah menciptakan banyak sekali penemuan-penemuan baru. Tetapi justru ketika terjadi kecanggihan teknologi, ini mengurangi rasa percaya kita kepada Tuhan. Ini mengurangi rasa keyakinan kita tentang kuasa Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dengan kecanggihan teknologi ini, ada banyak orang yang mulai menggapai hal-hal yang mustahil itu. Mulai banyak orang yang berupaya bekerja keras menciptakan penemuan-penemuan untuk mampu memecahkan persoalan yang mungkin sudah lama kita anggap sebagai hal yang mustahil. Sehingga semakin tingginya keyakinan seseorang, keilmuan seseorang, kepintaran seseorang, atau mungkin dia lebih lagi mengetahui banyak hal tentang dunia ini, justru terjadi penurunan kepercayaan terhadap Tuhan. Di sini sama-sama kita renungkan, apakah sebenarnya yang membuat orang mulai berkurang kepercayaannya kepada Tuhan? Yang pertama, ilmu berkembang. Itu yang saya katakan tadi, kecanggihan teknologi. Mungkin kita sangat bangga dengan canggihnya teknologi saat ini. Tetapi kita juga perlu berhati-hati dengan perkembangan ilmu. Ini juga dapat membuat seseorang berkurang percayanya kepada Tuhan. Mulai tidak berpasrah diri, mulai tidak menyerah diri, mulai mengandalkan kemampuan diri sendiri. Dan ini juga mungkin didasari atau dilatar belakangi dengan keterlambatan jawaban yang mungkin kita doakan lama, yang mungkin sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita doakan, tapi kita merasa jawaban doa kita terlambat dijawab Tuhan. Akhirnya kita mengandalkan kecanggihan teknologi. Akhirnya kita berpasrah dalam kecanggihan teknologi. Akhirnya kita sudah mulai tidak lagi mendoakan atau mungkin tidak lagi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lagi berkata bahwa ini merupakan sarana yang Tuhan pakai, yang kita yakini melalui kecanggihan inilah mungkin kita akan mendapatkan jawaban doa. Tetapi kita sudah mulai berpindah, beralih, berkata bahwa memang kita bersyukur adanya kecanggihan teknologi yang saat ini ditemukan oleh manusia, bukan Tuhan. Dan yang ketiga, banyak sekali jawaban doa yang tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya kita menemukan jawaban yang terbaik itu dari kecanggihan teknologi. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya bukan orang yang menolak misalnya program bayi tabung atau program-program canggih yang ingin memperoleh anak. Tetapi saya ingin kita sama-sama merenungkan, apakah benar kita menggunakan fasilitas kecanggihan teknologi
itu karena jawaban doa kita terlambat dijawab oleh Tuhan. Atau yang kita doakan itu jawabannya tidak sesuai harapan kita. Sehingga kecanggihan teknologilah yang menjadi dasar kita untuk merancang apa yang kita mau. Sekarang orang sudah sangat mudah, ingin anak perempuan, program anak perempuan. Ingin anak kembar, program anak kembar. Kita syukuri saat ini ilmu berkembang. Tetapi ada banyak orang yang melihat kecanggihan ini sudah mulai tidak percaya dengan Tuhan. Sehingga bagaimana? Pertanyaannya kepada kita, bagaimana saat ini ketika kita mungkin menghadapi masalah sukar? Benar, masalah ketika kita mengharapkan bayi, anak, atau mungkin kita menginginkan usaha yang lebih baik, yang lebih besar. Tetapi kita berpuluh-puluh tahun berdoa, tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk dapat mengatasi hal yang sukar ini? Saya ingin kita sama-sama membuka Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Saya akan baca untuk kita semua. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya merenungkan ketika menghadapi sebuah persoalan yang sukar sekali untuk dihadapi oleh manusia. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita cukup berkata, serahkan dirimu kepada Tuhan, datanglah ke rumah Tuhan, atau lakukanlah ibadah dengan rutin. Tidak. Ada latihan juga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi dimulai dari hal yang sederhana. Kenapa saya tidak mengambil Abraham dan Sarah sebagai contoh untuk menghadapi masalah sukar ini? Kalau orang yang mengikuti pasal sebelumnya, sebenarnya Abraham sudah melakukan sebuah kecemaran ketika dia mendengarkan nasihat dari Sarah untuk menggunakan Hagar, hambanya, untuk memperoleh anak. Dia enggak sabar, dia enggak setia, padahal sudah ada disampaikan oleh Tuhan kepadanya, engkau akan memiliki keturunan, bukan dari Hagar. Tetapi dari proses yang dijalani oleh mereka berdua, mereka tetap mendengarkan Tuhan. Makanya saya mengambil Lukas 16 ayat 10 ini supaya kita dapat belajar bagaimana caranya menghadapi masa sukar di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita sebuah kemampuan, apa yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Bagaimana caranya bisa sampai pada titik ini? Belajar dari hal yang sederhana. Belajar dari hal-hal yang kecil. Saya mengambil contoh, kita ambil kesuksesan dalam karir. Seorang yang ingin sukses dalam karirnya, tentu dia harus mampu terlebih dahulu mengerjakan hal-hal kecil di dalam hidupnya. Contohnya Yusuf. Sebelum dia menjadi penguasa di Mesir, Yusuf sebenarnya profesinya pertama sekali itu sebagai asisten rumah tangga di rumah Potifar. Dia mampu melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Bayangkan, Yusuf itu penguasa Mesir. Kita kenal dia sebagai orang yang hebat. Tetapi kita tidak mengingat sebelum dia menjadi penguasa, Yusuf itu adalah asisten rumah tangga. Dia mengerjakan hal-hal dapur, dia mempersiapkan hidangan. Demikian pula dengan Daud. Daud raja yang perkasa itu, raja yang hebat itu. Dia sebagai apa sebelumnya? Dia hanya mengantar makanan untuk kakaknya. Dia mengembala domba-domba di padang. Dia melakukan hal-hal yang tidak terlalu terkenal. Tetapi ketika dia setia dalam perkara-perkara kecil ini, dia dipromosikan untuk menjadi raja. Dia dipilih
untuk mampu mengalahkan Goliat. Dan juga Samuel, seorang nabi yang dipakai Tuhan. Sebelumnya dia jadi apa? Pelayan di rumah Tuhan. Dia asisten Elia. Bapak, Ibu, dan Saudara, masih banyak lagi kisah-kisah dalam Alkitab ini yang kalau kita telusuri, seseorang yang ingin melihat hal-hal besar, dia harus mampu melihat hal-hal kecil. Seseorang yang ingin menjadi orang besar, dia harus mampu menjadi orang kecil. Sesuai dengan tema kita, adakah yang sukar bagi Allah? Untuk memahami hal-hal yang sukar yang Allah lakukan atau yang dikatakan masa kini sebagai mujizat. Mungkin kita sudah melihat ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Allah. Tetapi sebelum kita memaknai mujizat itu hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu, mari kita dulu pahami sebenarnya apakah mujizat itu. Mujizat itu adalah suatu tindakan yang mengandung keajaiban, mengandung kuasa, mengandung makna, sehingga apapun yang dikerjakan Allah adalah mujizat. Seringkali orang berpikir dan mungkin di dalam doanya juga dia berharap di tengah menghadapi masalah sukar. Sering orang berkata, Tuhan berikanlah mujizat-Mu. Jadi membedakan ketika terjadi satu waktu peristiwa khusus, peristiwa besar yang mungkin kita nilai sebagai satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, inilah mujizat. Tetapi ketika seseorang hidup, bernapas, sehat, ini enggak mujizat. Bapak, Ibu, dan Saudara, mujizat itu adalah tindakan yang ajaib, yang penuh kuasa, yang bermakna, yang berasal dari Allah. Bukankah semua firman Allah itu adalah mujizat? Ketika dia berfirman menciptakan dunia ini, itu mujizat. Ketika kita dapat melihat matahari, kita dapat melihat bulan, kita dapat melihat alam semesta, dan ketika kita diberikan nafas, itulah mujizat. Mengapa saya ingin kita semuanya merenungkan bahwa kita dapat menikmati mujizat sehari-hari, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang putus pengharapan. Ketika doa kita tidak dijawab, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita mengambil jalan pintas. Kita berharap akan satu kecanggihan. Kita berharap akan satu kehebatan. Kemudian ketika ini terwujud, kita mengabaikan kuasa Tuhan. Mari kita memahami bahwa mujizat itu terjadi dalam seluruh hidup kita. Semua firman yang diberikan oleh Tuhan adalah mujizat dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, tentu saja kita bisa menjawab pertanyaan tema ini. Adakah yang terlalu sukar bagi Allah? Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Allah. Tetapi bagi mereka yang setia dan percaya, sehingga keseharian kita tidak lagi menunggu kapan mujizat ini akan datang, karena sudah datang. Kita lahir itu pun mujizat. Kita ada sampai hari ini pun itu mujizat. Sehingga yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah kesetiaan. Ketika kita setia, seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 tadi, setialah dalam perkara yang kecil, kemudian engkau bisa mengerjakan perkara yang besar. Jadi ketika engkau berharap sesuatu kepada Tuhan di dalam doamu, dan kemudian doa itu belum dijawab, mungkin kita harus mengerjakan hal-hal yang kecil dulu, setia dulu. Lakukan dulu dengan setia hal-hal yang sederhana. Kemudian kita akan melihat mujizat-mujizat itu akan selalu datang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa Abraham dan Sarah pun mengalami pembaharuan setiap waktu. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Tetapi mengapa dia tidak setia menantikan apa yang sudah dikatakan Tuhan dalam kehidupannya?
Inilah yang dikatakan bahwa manusia itu sangat terbatas, sangat tidak sempurna. Sehingga kita yang hidup pada masa kini, mari kita sama-sama memahami mujizat masa kini itu terjadi setiap hari. Bukan dalam satu waktu yang berbeda atau satu waktu yang dipilih yang kita tentukan dan kita katakan inilah mujizat. Tidak. Ketika kita hidup, ketika kita bernapas, ketika kita sehat, ketika kita membuka mata, masih dapat melihat matahari terbit dari timur, itu mujizat. Bukan berarti ketika matahari timbul di barat, kemudian tenggelam di timur, itu baru mujizat. Enggak. Timbul di timur pun itu mujizat. Karena kalau enggak timbul macam mana? Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita setia untuk selalu bersama dengan Tuhan, apapun situasinya, semua itu menjadi mujizat. Kita akan dapat mengerti apa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak akan lagi berkata ketika kita menerima 100.000 ini tidak dikatakan mujizat dalam usaha kita. Kalau kita terima 100 miliar kita kata, oh luar biasa mujizat Tuhan. Tetapi kalau orang yang percaya mujizat itu datang setiap hari, 100.000 pun mujizat, 100 miliar pun sama-sama mujizat. Sehingga tidak ada yang membedakan, karena semua itu adalah firman Tuhan yang menjadi mujizat dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini membekali kita, menguatkan kita, menghiburkan kita di situasi yang asing ini, yang berbeda ini. Kita percaya bahwa mujizat akan selalu ada. Tidak perlu kita katakan bahwa saat inilah yang paling sukar. Semua sukar sebagai manusia, kita akan berkata terlalu banyak hal yang sukar yang kita alami. Tetapi kalau Tuhan tetap berfirman, akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Tetaplah setia dalam perkara kecil supaya perkara besar dapat kita lakukan dengan hati yang tenang. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami belajar agar kami mengerti mujizat itu selalu ada setiap hari. Karena kami percaya, kami mengaku tidak ada yang sukar bagimu Tuhan. Semua dapat Engkau lakukan karena kuasa-Mu tidak terbatas. Selagi Engkau berfirman, mujizat akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Namun hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan, ajarlah kami untuk setia dengan perkara-perkara kecil, sehingga perkara-perkara besar itu diberikan kepada kami untuk kami kerjakan. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk dapat menemukan mujizat-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Mulai dari kami membuka mata kami, sampai kami menutup mata kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri acara kebaktian kita pada saat ini. Bapak Ibu, saya undang untuk berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua, doa Bapa kami. Dan kemudian kita nyanyikan doksologi, kita terima berkat dan kita nyanyikan Amen Song. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih
Mari kita sama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita, mulai dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Cuma dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.